Saya berhasil bongkar praktik pesta seks sesama jenis di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Setidaknya ada 56 orang yang ditangkap polisi. Seluruhnya yang merupakan laki-laki ini langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka yang masing-masingnya memiliki peran berbeda. 2 diantaranya merupakan pihak yang membiayai penyewaan kamar hotel. Sementara 1 lainnya merupakan orang yang menjaring peserta pesta seks sesama jenis. Polisi juga masih terus menyelidiki kasus ini untuk memastikan tidak ada pelaku atau pihak lain yang terlibat. Ya, dari 56 orang yang diamankan, 3 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama, saudara RH alias R. Saudara RH alias R ini membiayai penyewaan kamar hotel. Kemudian yang ketiga, saudara BP alias D ini adalah merekrut peserta. Jadi D inilah yang menghubungi satu persatu. Dan untuk mengetahui lebih jauh soal kasus ini, kita tanyakan langsung ke jurnalis Berita 1 Cesa Andini dan juru kamera Singgih Nugroho yang ada di Polda Metro Jaya. Selamat malam Cesa. Cesa, apakah hingga saat ini seluruh orang yang telah diamankan polisi saat penggerebekan masih diperiksa? Malam ini Serina, terkait pesta seks sesama jenis laki-laki atau LGBT yang diselenggarakan di Hotel Habitat Rasuna pada Sabtu kemarin, tepatnya pada pukul 9 malam, hingga saat ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang kepolisian sudah mengungkap ditemukan adanya 56 orang berjenis kelamin laki-laki di dalam satu kamar hotel, namun memang tersangka atau dalang yang mengorganisir pesta tersebut merupakan 3 orang laki-laki. Kemudian selain itu, Nisrina juga kita mengetahui sedikit kronologi dari pesta seks sesama jenis tersebut. Yang diketahui saat event dimulai itu para peserta yang di dalam kamar hotel diminta untuk membuka busana yang berarti tidak berpakaian, kemudian diminta untuk menggunakan label identitas yang berupa stiker glow in the dark. Dan untuk peran laki-laki, mereka tidak akan menggunakan stiker tersebut, namun untuk para lelaki yang berperan sebagai perempuan ini menggunakan stiker glow in the dark di sebelah bahu begitu. Dan memang ketika lampu dimatikan, mereka tetap dapat mengidentitaskan melalui stiker glow in the dark tersebut. Berdasarkan informasi lainnya yang kami ketahui juga, para peserta yang hadir di dalam hotel Rasuna itu tidak ada yang di bawah umur, alias semuanya itu berusia di atas 18 tahun. Kemudian juga ada beberapa barang bukti yang telah diamankan oleh kepolisian, diantaranya ada alat kontrasepsi kondom, kemudian juga ada obat anti HIV dan juga riwayat pemesanan kamar hotel. Tersangka oleh penyidik akan dikenakan pertama pasal 33 Jungto, pasal 7 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 1 hingga 7,5 miliar. Kemudian juga lapisan pasal yang kedua adalah pasal 36 sama UU pornografi juga dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun dan ancaman denda maksimal 5 miliar rupiah. Kemudian dilapisi juga dengan KUHP pasal 296 dengan ancaman pidana 1 tahun 4 bulan. Dan yang kami ketahui juga saat proses pengungkapan ini tim kepolisian dibantu oleh pihak manajemen hotel dan juga keamanan dan teknisi. Kembali ke Anda, Nisrina.
Baik, Cesa, sejauh ini polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Dan dari informasinya, apakah ini merupakan kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh ketiga orang ini? Atau justru ini merupakan kegiatan rutin yang memang sudah beberapa kali sebelumnya diselenggarakan oleh ketiga orang tersebut? Dan bagaimana akhirnya kasus ini atau pesta seks ini bisa terungkap, Cesa? Sejauh ini fakta yang diketahui memang 3 orang tersangka itu berinisial lelaki yang berinisial RH, RE dan juga BP, dan 2 orang dari komplotan tersebut yakni RH dan RE ini merupakan orang yang membiayai penyewaan kamar hotel tersebut, sedangkan saudara BP ini berperan sebagai orang yang menghubungi satu persatu sebanyak 20 peserta dalam pesta tersebut yang kemudian mengundang rekan-rekan lainnya untuk bergabung dalam event pesta seks LGBT. 3 orang penyelenggara ini pun juga tidak memungut biaya apapun untuk dapat menghadiri pesta seks tersebut, dan bagi para peserta yang hadir selain 3 orang tersebut itu saat ini ditentukan sebagai statusnya saksi. Tentunya terkait berapa lama dan sudah berapa kali pesta ini diselenggarakan itu masih dalam tahap pendalaman oleh pihak kepolisian, dan kami akan terus menantikan update-nya. Kembali ke studio, Nisrina. Baik, Cesa Andini melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas.